Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebagaimana sudah Ibu jelaskan dalam video sebelumnya itu pengertian narkotika, psikotropika, dan prekursor. Sekarang akan Ibu jelaskan tentang penyimpanan, penyaluran, peredaran, dan pelaporan, penyerahan, dan pemusnahan narkotika psikotropika. Ini diatur dalam Permenkes nomor 3 tahun 2015 itu tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Di mana untuk menjalankan Permenkes ini maka dibuat peraturan Badan POM ini yang terbaru nomor 4 tahun 2021 itu tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Ya, sebagaimana di bagian ini untuk pengadaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan obat yang mengandung prekursor, itu pengadaannya harus bersumber dari fasilitas resmi. Baik itu industri farmasinya harus mempunyai izin, kemudian dari industri farmasi disalurkan ke instalasi farmasi pemerintah daerah, instalasi farmasi pemerintah pusat, dan PBF. Ini juga harus mempunyai izin. Nah, dari PBF kemudian disalurkan lagi untuk narkotika dan psikotropikanya ke PBF lain, kemudian ke apotek, ke instalasi farmasi rumah sakit, kemudian instalasi farmasi klinik. Nah, khusus untuk keempat sarana ini itu harus mempunyai izin juga. Nah, untuk toko obat itu hanya bisa menyalurkan dari PBF itu berupa obat bebas terbatas yang mengandung prekursor. Ya, karena untuk toko obat itu tidak boleh menerima resep, sedangkan narkotika dan psikotropika sendiri harus diserahkan dengan menggunakan resep dari dokter. Kemudian dari PBF, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik ini untuk pengadaannya menggunakan SP khusus yang harus ditandatangani oleh APJ atau kepala instalasinya. Nah, untuk PBF-nya sendiri dia dan industri farmasi untuk narkotika itu harus mempunyai izin khusus penyaluran, itu ditunjuk oleh pemerintah yaitu Kimia Farma. Nah, kemudian dari instalasi farmasi pemerintah pusat bisa disalurkan ke instalasi farmasi rumah sakit umum pemerintah, TNI, kemudian Polri dengan menggunakan SP juga sama. Kemudian dari instalasi farmasi pemerintah daerah itu disalurkan ke instalasi farmasi RSUD atau klinik daerah menggunakan SP, sedangkan untuk puskesmas sendiri itu menggunakannya itu LPLPO. Nah, untuk dalam pengadaan itu harus diperhatikan diantaranya sumber pengadaannya bagaimana. Ya, tadi sebagaimana sudah Ibu jelaskan bahwa harus berasal dari fasilitas yang mempunyai izin ya. Kemudian dalam pengadaannya itu harus dari PBF yang sudah mempunyai sertifikat CDOB, dan obat yang dipesannya itu harus terjamin baik itu legalitasnya, kemudian keamanannya, mutu, dan khasiat obatnya dengan memastikan bahwa obat tersebut sudah mempunyai izin edar ya. Nah, izin edar ini dikeluarkan oleh BPOM. Nah, ini ketentuan lainnya bahwa industri farmasi dan PBF untuk narkotika itu ditunjuk oleh menteri yaitu Kimia Farma, jadi tunggal ya. Kemudian untuk narkotika, psikotropika, dan obat keras itu tidak bisa disalurkan ke toko obat berizin. Tetapi untuk toko obat berizin itu sebagaimana tadi sudah Ibu jelaskan bahwa bisa memesan obat bebas terbatas yang mengandung prekursor, kecuali obat contohnya misalkan
yang ada di pasaran untuk obat bebas terbatas itu epedrin, tapi tidak berupa tunggal ya. Jadi sudah kombinasi. Jadi asma soho misalkan isinya ada epedrin plus teopilin, kemudian ada OBH nel, kemudian ada OBH kombi plus, itu juga mengandung epedrin dan lain-lainnya. Jadi sudah kombinasi, tidak berupa tunggal untuk obat bebas terbatas. Tetapi kalau untuk obat prekursor yang yang termasuknya obat keras, contohnya itu adalah ergotamin, itu untuk migrain ya. Kemudian ada ergometrin yang injek untuk pendarahan, itu termasuk obat keras, itu tidak boleh disalurkan ke toko obat berizin. Nah, ada kemudian dalam penyaluran narkotika, psikotropika dan prekursor itu harus berdasarkan SP, surat pesanan khusus NPP, narkotika, psikotropika dan prekursor. Sedangkan untuk puskesmas itu menggunakan LPLPO, di mana LPLPO ini adalah laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Nah, ini merupakan suatu format. Ini digunakan oleh puskesmas itu untuk melaporkan bagaimana keadaan obat dan pengajuan permintaan obat. Nah, ini secara garis besarnya dari bagan tersebut bahwa dalam penyalurannya dari industri farmasi itu bisa ke PBF atau instalasi farmasi pemerintah ya, baik itu pusat atau daerah. Kemudian dari PBF itu bisa ke PBF lainnya, kemudian ke apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi pemerintah, ini sarananya ya, dan lembaga ilmu pengetahuan. Kemudian dari instalasi farmasi pemerintah pusat itu disalurkan lagi ke instalasi farmasi pemerintah daerah, kemudian ke instalasi farmasi rumah sakit milik pemerintah, kemudian instalasi farmasi TNI atau kepolisian. Sedangkan untuk yang instalasi farmasi pemerintah daerah itu bisa ke IVRS daerah, pemerintah daerah RSUD contohnya ya, kemudian instalasi farmasi klinik daerah, dan ke puskesmas ya. Nah, ini dalam pengadaan itu kan harus menggunakan surat pesanan. Nah, di sini dalam surat pesanan itu harus mencantumkan nama sarananya apakah sesuai izin, kemudian disertai nomor izinnya. Jadi kalau apotek itu kan SIA, surat izin apotek. Kemudian lengkapnya termasuk nomor telepon atau faksimil bila ada, dan stempel sarana, harus mencantumkan stempel sarana. Kemudian harus mencantumkan nama fasilitas pemasoknya beserta alamat lengkapnya ya. Misalkan apotek, nama sarananya, kemudian fasilitas pemasoknya misalnya PBF-nya PBF Kimia Farma. Nah, kemudian harus mencantumkan juga nama, bentuk, dan kekuatan sediaan, kemudian jumlah dalam bentuk angka dan huruf, ini supaya tidak terjadi penyalahgunaan surat pesanan ya, sehingga harus ditulis angka dan huruf. Kemudian ada isi kemasannya, kemasan penyaluran terkecil misalkan box ya, atau misalkan flash, misalkan 1 box atau 1 flash. Kemudian nomor urut surat pesanan, nama kota dan tanggal, dan penulisan yang jelas. Nah, dalam pemesanan ini bisa berupa elektronik maupun manual. Apabila yang elektronik itu ada ketentuannya, itu harus bisa menjamin otoritas penggunaan sistem hanya oleh apoteker atau TTK penanggung jawabnya. Kemudian harus bisa menjamin ketelusuran produk. Nah, ini minimal 5 tahun harus bisa menjamin. Kemudian harus dapat ditunjukkan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya pada saat pemeriksaan. Jadi apabila ada BPOM untuk memeriksa harus mudah ditelusuri. Kemudian harus tersedia sistem backup data, harus mudah dalam evaluasi dan penarikan data pada saat dibutuhkan.
Kemudian ada mekanisme pemberitahuan secara elektronik dari pihak pemasok bahwa pesanan tersebut telah diterima. Kemudian ada untuk pengadaan narkotika, psikotropika, dan prekursor tetap harus dilengkapi dengan SP manual asli. Ini 7 hari setelah konfirmasi dari pihak pemasok. Nah, secara manual SP-nya itu berupa SP harus asli, dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2. Ini untuk obat-obat yang bebas terbatas ya. Sedangkan untuk narkotika, psikotropika, dan prekursor itu minimal sekurang-kurangnya itu adalah rangkap 3. Kemudian tidak boleh dalam bentuk faksimil atau fotokopi, dan SP tersebut harus ditandatangani oleh apoteker untuk yang narkotika, psikotropika, dan prekursor. Sedangkan untuk yang SP untuk yang obat bebas terbatas itu untuk di toko obat oleh TTK. Ini ada nama jelas dan nomor SIPA atau SIP TTK-nya. Nah, ini alur daripada surat pesanannya, surat pesanan NPP. Nah, ini harus dibuat formatnya itu khusus ya untuk yang narkotika, psikotropika, dan prekursor. Itu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu di Permenkes nomor 3 tahun 2015 itu ada formatnya, nanti akan Ibu berikan contohnya. Kemudian itu harus asli juga, minimal rangkap 3 untuk NPP, dan tidak diperkenankan untuk faksimil ya, kopi resep atau email. Kemudian ditandatangan oleh APJ, nama jelas dan nomor SIPA atau SIP TTK. Harus mencantumkan nama, bentuk, dan kekuatan sediaan, isi kemasannya, dan jumlah dalam bentuk angka dan huruf. Kemudian ada nama, alamat, dan telepon instalasi farmasi, industri farmasi atau PBF-nya yang sebagai pemasoknya. Kemudian ada nama, alamat, nomor telepon, faksimil, stempel atau cap sarananya, misalkan dari sarana apotek misalnya, berarti harus mempunyai cap saran apotek. Kemudian SP tersebut diberi nomor urut dan tanggal, dan harus dipisahkan dari obat dari SP obat lainnya. Jadi tidak boleh bercampur dengan obat reguler atau SP reguler atau SP umum. Ya, kemudian ini ketentuannya khusus untuk narkotika itu hanya berlaku untuk satu jenis item narkotika. Nah, ini. Jadi ini clue-nya ya anak-anak semuanya. Jadi untuk SP khusus untuk narkotika, psikotropika, dan prekursor, bahwa kalau untuk narkotika itu satu SP itu untuk satu jenis obat narkotika. Nah, ini minimal itu sekurang-kurangnya dibuat 3 rangkap, tapi pada di lapangan sebaiknya memang disiapkan 4 rangkap surat pesanan, di mana surat pesanan tersebut yang 4 rangkap itu ada yang warna putih, dia diberikan untuk ke PBF Kimia Farma, kemudian yang biru untuk BPOM, untuk yang merah muda untuk Dinkes kota atau kabupaten, sedangkan yang kuning untuk arsip apotek. Nah, kemudian untuk yang psikotropika itu satu SP bisa beberapa jenis obat psikotropika. Nah, ini SP-nya itu sekurang-kurangnya itu bisa 3 rangkap ya, yang satu yang putih itu untuk PBF, sedangkan yang duanya untuk arsip. Dan untuk prekursor SP prekursor itu sama seperti psikotropika, jadi bisa untuk beberapa jenis item obat prekursor. Nah, ini contoh format surat pesanan narkotika. Nah, di sini ini yang masih kosongnya ya. Nah, ini yang sudah ada isinya. Contohnya ini ada nomor, ada surat pesanan, kemudian di sini dicantumkan nomornya. Di sini ada nama apoteker penanggung jawabnya, dicantumkan SIPA-nya, kemudian
nama sarana pemasoknya, mau mengajukan pesanan narkotik kepada distributor mana, dituliskan di sini alamat distributornya, nomor telepon atau faksimil kalau ada ya. Kemudian nah ini formnya, jadi tadi 1 SP 1 obat narkotik, ini contohnya. Jadi nama obatnya fentanyl inject. Bagaimana bentuk sediaannya? Ampul ya, karena injek. Kemudian kekuatan atau potensinya bagaimana? Dia 0,05 mg per 2 mili. Berapa jumlah yang dibutuhkan? Ini 20 ampul. Jadi harus ditulis angka dan huruf 20 ampul. Nah, ini ampul ini adalah satuan terkecil dari kemasannya. Nah, kemudian di sini dituliskan untuk apa narkotika tersebut digunakan. Nah, ini sarananya dituliskan, alamat sarana juga dituliskan, dan di sini ditulis juga nama kotaknya, tanggal SP tersebut dibuat. Kemudian dituliskan juga nama apoteker penanggung jawabnya, SIPA dan SIA-nya juga sama dicantumkan. Dan tidak lupa di sini harus ada stempel sarana ya, stempel yang memesan. Ini surat pesanan narkotika. Kemudian berikutnya ini ada contoh surat pesanan psikotropika. Ini kurang lebih sama seperti narkotika, tapi di sini sebagaimana tadi bahwa untuk psikotropika itu bisa satu atau lebih beberapa jenis item psikotropika. Ini diberikan contoh, ada 2 item psikotropika, itu Valisan B 5 mg, di mana ini isinya itu adalah diazepam, kemudian Braxidin yang isinya klordiazepoksid dan Clinidium bromide. Nah, kemudian ini contoh yang lain untuk surat pesanan psikotropika ya. Jadi ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dan diberikan cap stempel ya. Nah, kemudian yang untuk SP prekursor, ini untuk SP prekursor sama seperti narkotika psikotropika, tapi ini juga bisa beberapa item prekursor. Nah, ini contohnya Rinos Junior. Ini sirup, ini isinya harus dituliskan kalau untuk yang prekursor. Zat aktif prekursornya apa? Itu di sini kan ada pseudoephedrine. Nah, ini bentuk dan sediaan kekuatan sediaannya bagaimana? Dia sirup. Kemudian satuannya botol, jumlah yang dipesannya berapa. Ini ada Rinos Neo Drop juga sama ya. Atau untuk yang lainnya misalkan yang isinya pseudoephedrine, yang lain itu ada Tremenja ya. Tremenja tablet atau sirup ya. Kemudian itu untuk yang obat keras. Tapi untuk yang obat bebas terbatas juga ada beberapa contoh, misalkan Decolgen FX ya, atau Anaconidin. Itu isinya juga, kalau yang untuk obat bebas terbatas biasanya dia sudah kombinasi isinya ya, sudah tidak tunggal. Nah, kemudian bagaimana untuk penyimpanannya? Nah, untuk penyimpanannya ini berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 1978, memang di situ dijelaskan bahwa untuk yang pabrik farmasi, importir, dan PBF itu harus terbuat dinding dari tembok yang memiliki 1 pintu dengan 2 buah kunci yang berlainan. Nah, dan untuk langit-langit jendelanya itu harus dilengkapi dengan jeruji besi. Kemudian untuk yang lemari besi itu harus beratnya 150 kilo serta harus mempunyai kunci yang kuat. Sedangkan untuk di apotek dan rumah sakit sendiri itu harus terbuat dari kayu atau bahan lain yang kuat. Itu tidak boleh terbuat dari kaca, karena kalau kaca mudah pecah ya, mudah dipecahkan. Kemudian harus mempunyai kunci yang kuat
dan dibagi menjadi 2 bagian masing-masing dengan kunci yang berlainan. Nah, ini biasanya ini contohnya ya untuk lemari narkotika. Jadi yang ini biasanya itu untuk menyimpan khusus morfin, kemudian petidin, kemudian untuk yang keduanya biasanya untuk menyimpan narkotika yang digunakan sehari-hari. Sedangkan yang ukuran yang 40 kali 80 kali 100 itu supaya tidak mudah diambil maka harus di stempel pada tembok ya. Nah, ini contoh lemarinya, 2 buah kunci yang berlainan. Nah, ini untuk morfin misalnya petidin, dan ini untuk narkotika yang digunakan sehari-hari. Nah, untuk penyimpanannya tersendiri berdasarkan penjelasan tersebut, maka harus menjaga keamanan, khasiat, dan mutu. Jadi tidak boleh sampai merusak si sediaan obatnya. Kemudian harus memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Nah, kemudian untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika itu tidak boleh dicampur dengan barang sediaan lainnya ya. Kemudian untuk apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik itu harus memiliki tempat penyimpanan narkotik dan psikotropika berupa lemari khusus ya. Lemari khususnya lemari khusus narkotik dan psikotropika. Kemudian lemari tersebut harus berada dalam penguasaan APJ ya, apoteker penanggung jawab. Nah, ini yang dimaksud yang sebagaimana sudah dijelaskan tadi ya, bahwa untuk kuncinya itu harus dipegang oleh APJ-nya atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Kemudian untuk di instalasi farmasi pemerintah itu lemarinya diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang. Tapi untuk apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan itu diletakkan di tempat yang penting aman dan tidak terlihat oleh umum ya, jadi tertutup. Nah, ini penjelasan yang tadi. Nah, sedangkan untuk yang prekursor farmasi, dia bisa disimpan di tempat aman berdasarkan analisis risiko ya. Ini mohon maaf tipe. Jadi ada pembatasan akses personil sehingga mudah juga diawasi langsung oleh penanggung jawabnya. Nah, demikian untuk penyimpanan. Kemudian bagaimana untuk peredaran narkotika, psikotropika, dan obat yang mengandung prekursor? Nah, ini dari sarana fasilitas kefarmasian itu ada apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik ya. Itu bisa disalurkan ke pasien dengan menggunakan resep dari dokter ya. Kemudian untuk yang apotek itu bisa diserahkan ke dokter, dan dokter itu menyerahkannya apabila ada persyaratannya ya, harus berupa injek di mana harus dalam penanganan tenaga medis ya, atau ada alat khusus. Kemudian dokter tersebut terdapat di daerah terpencil dan harus menggunakan surat permintaan tertulis. Nah, ini untuk yang bergaris merah ini bisa diserahkan ke pasien tapi harus menggunakan resep. Sedangkan untuk toko obat sendiri sebagaimana Ibu tadi sudah jelaskan, dia hanya untuk prekursor obat bebas terbatas, bisa diserahkan ke pasien tanpa menggunakan resep dari dokter ya. Kemudian untuk yang dari apotek, kemudian apabila terjadi kekosongan bisa juga minta ya dari ke puskesmas atau dari instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi rumah sakit, itu boleh meminta ya.
tetapi harus dengan surat keterangan bahwa obat tersebut kosong gitu. Jadi kosong di pasaran, maka bisa untuk meminta ke sarana lainnya. Nah, apa sih maksud dengan peredaran sendiri? Yaitu setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus mempunyai izin ya, yang sebagaimana Ibu tadi sudah jelaskan, harus mempunyai izin. Obatnya harus sudah mempunyai izin edar, kemudian sarana juga harus mempunyai izin juga. Nah, ini untuk dalam penyerahannya, bahwa dalam menyerahkan NPP itu apoteker atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab wajib bertanggung jawab terhadap penyerahan obat. Kemudian dalam penyerahan obat keras, narkotika, psikotropika kepada pasien itu harus berdasarkan resep dari dokter. Obat prekursor juga sama ya, apabila prekursornya prekursor obat keras, dia harus menggunakan resep dari dokter. Kemudian resep yang diterima itu harus dilakukan screening terlebih dahulu. Nanti akan Ibu jelaskan apa tuh screening ya. Kemudian fasilitas pelayanan kefarmasiannya itu hanya dapat menyerahkan obat kepada pasien, itu juga bisa menyerahkan obat kepada apotek lain, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter, dan bidan praktek mandiri. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi, penjelasan yang di bagan ya. Nah, ini untuk dokter dapat menyerahkan, ini ada persyaratannya ya. Nah, kemudian dalam menyerahkan khusus untuk narkotika itu harus menggunakan resep asli. Jadi tidak boleh menggunakan salinan resep ya. Jadi untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian apotek tersebut boleh membuat salinan resep, tapi salinan resep tersebut hanya bisa dilayani di apotek yang memegang resep asli tersebut ya. Kemudian dalam salinan resep dari resep narkotika, apabila ada ITER itu tidak boleh dilayani sama sekali ya, karena untuk narkotika memang tidak boleh ada tulisan ITER. Kemudian untuk apotek itu hanya bisa menyerahkan narkotika berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter apabila yang berpraktek di provinsi yang sama dengan apotek tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan beda provinsi? Nah, itu harus mempunyai persetujuan dulu dari Dinas Kesehatan kabupaten atau kota tempat apotek akan melayani resep tersebut ya. Nah, ini ketentuan resepnya, di mana di dalam resep tersebut harus memuat nama, SIP, alamat, nomor telepon dokter, kemudian tanggal penulisan resepnya, kemudian nama obat, potensi obat, dosisnya, jumlah obat. Nah, ini yang dimaksud dengan screening ya. Ini screening administrasi dan screening klinis juga ya, harus untuk melihat apakah resep tersebut asli atau tidak ya. Kemudian apabila untuk obat prekursor ada tulisan ITER itu tidak boleh diserahkan sekaligus. Jadi harus sesuai dengan resep dulu. Misalkan resepnya 10 tablet, kemudian ada ITER 10 tablet, maka diberikan dulu 10, kemudian bikin salinan resep, baru salinan resepnya bisa ditebus ya untuk mengambil ITER. Kemudian untuk salinan resep itu adalah salinan yang dibuat dan ditandatangani oleh apoteker dengan menggunakan belangko salinan resep. Jadi bukan fotokopi
bukan fotokopi dari resep asli. Ya. Kemudian resep dan atau surat permintaan tertulis harus mampu telusur dan dapat ditunjukkan pada saat diperlukan. Ya. Kemudian resep atau surat permintaan tersebut harus disimpan sekurang-kurangnya itu adalah 5 tahun. Ya, sama seperti surat pesanan. Nah, surat pesanan juga sama, harus disimpan minimal sekurang-kurangnya 5 tahun. Nah, ini untuk pengelolaan resep NPP. Jadi apabila di resep atau surat permintaan tertulis narkotika itu harus dipisahkan dari resep lainnya. Kemudian apabila di dalam resep atau surat permintaan itu ada tertulis psikotropika, itu juga sama harus dipisahkan. Prekursor juga sama harus dipisahkan. Tapi apabila ada di resep itu ada tulisan narkotika yang bersama dengan psikotropika, jadi ada narkotika, misalkan di dalam resep itu ada kodein, kemudian ada diazepam, atau misalkan ada pseudoephedrinos, ya, maka harus disatukannya itu di resep narkotika. Jadi tidak boleh di psikotropika atau prekursor. Tapi apabila ada resep yang di dalam resep tersebut ada tulisan nama obat psikotropika dan prekursor, maka disimpannya di psikotropika. Nah, ini ada contoh resep, misalkan ini untuk narkotika. Nah, apabila ada resep asli, kemudian obatnya itu hanya ada CTM-nya saja. Nah, ini CTM kan obat bebas terbatas, sedangkan kodein adalah obat narkotika. Maka dibuat salinan resep, tapi salinan resep ini hanya untuk arsip apotek dan diberi tanda kodeinnya NEDET, CTM-nya DETUR. Nah, sedangkan untuk yang resep aslinya diserahkan kembali ke pasien, ya, supaya pasien mudah untuk mencari obat yang diperlukan. Nah, kemudian untuk pelaporannya sendiri bagaimana? Nah, ini untuk pelaporan tersebut bahwa semua sarana wajib membuat dan mengirimkan laporan bulanan secara berkala, itu mulai dari pemasukan sampai pengeluaran. Ini apabila secara manual, ya, itu dikirim ke kepala dinas kota atau kabupaten, di mana tembusannya itu adalah kepala BPOM setempat, kemudian kepala Dinkes tingkat provinsi setempat, dan arsip sarana tersebut. Nah, ini contoh pelaporan yang manual. Jadi ada nama sediaannya, kemudian sediaan awal bulannya berapa, penambahannya, jumlahnya, pengurangannya, kemudian persediaan akhir bulannya berapa. Ini contoh laporannya. Nah, ini yang untuk manual dibuat untuk laporan manualnya seperti ini, ya. Nah, untuk laporan secara online itu bisa ke sipnap kemenkes.co.id. Di situ aplikasi Sipnap ini adalah sistem pelaporan narkotika dan psikotropika, di mana laporan ini harus disampaikan itu paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, ini pelaporan untuk yang online itu terdiri dari ada nama, bentuk sediaan dan kekuatan sediaannya, kemudian jumlah persediaan awal dan akhir, jumlah yang diterima pemasukan dari PBF atau sarana, kemudian jumlah yang diserahkan pengeluaran untuk resep atau untuk sarana, dan pemusnahan dan stok akhirnya bagaimana. Itu yang pelaporan secara online melalui aplikasi Sipnap. Ya, apa saja laporan yang untuk narkotika itu terdiri dari, yang pertama ada laporan pemakaian bahan baku narkotika, yang kedua laporan penggunaan sediaan jadi narkotika, dan untuk penggunaan khusus morfin dan petidin.
Nah, ini contoh aplikasi Sipnapnya. Jadi setiap sarananya itu masuk login ya, registrasi ke aplikasi Sipnap dengan menggunakan user ID dan password. Terus kemudian ini adalah contoh laporan apabila misalkan kita apotek tersebut sudah membuat laporan ke aplikasi Sipnap, maka akan ada laporan berupa email seperti ini. Nah, jadi meskipun apotek tersebut tidak menyimpan narkotika dan psikotropika, tapi tetap harus membuat laporan, dan nantinya di jumlah datanya itu klik saja nihil, klik nihil. Nah, nihil itu artinya nol ya, jadi tidak menyimpan, tapi tetap harus membuat laporan. Nah, kemudian sekarang bagian pemusnahan. Nah, bagaimana untuk pemusnahan narkotika, psikotropika dan prekursor? Ini apabila diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat diolah kembali. Kemudian apabila sudah kadaluarsa, kemudian tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sisa penggunaannya. Kemudian apabila dibatalkan izin edarnya, ya. Ini ada kemudian berhubungan dengan tindak pidana, itu juga harus dimusnahkan ya. Ini misalkan untuk misalkan contohnya penyalahgunaan NPP, narkotika, psikotropika dan prekursor. Nah, pemusnahan ini harus membuat berita acara pemusnahan. Nah, di BAP ini ada yang harus dicantumkan, yaitu harus mencantumkan hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan, kemudian di mana tempat pemusnahannya, kemudian harus ada nama penanggung jawab fasilitas baik itu produksi, distribusi, atau pelayanan kefarmasian, atau misalkan di lembaga ilmu pengetahuan sebagai pimpinan lembaganya di kalau ilmu pengetahuan, kemudian dokter atau dokter praktek ya. Nah, kemudian harus ada saksi, satu orang dari pemerintah dan satu orang institusi yang bersangkutan. Kemudian nama dan jumlah NPP yang dimusnahkan, bagaimana cara pemusnahannya, dan harus ditandatangani juga oleh penanggung jawab fasilitas produksi atau distribusi atau pelayanan kefarmasian atau pimpinan lembaga atau dokter praktek pemegang izin, dan saksi-saksi juga harus diberi tanda tangan. Baik, demikian penjelasan dari Ibu mengenai penyimpanan, pelaporan, jadi pengelolaan tentang narkotika dan psikotropika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.